Prabowo itu agak malu waktu itu Mas. Sampai sujud-sujud berasa dia menang. Padahal dibohong ya sama Quick Count yang itu. Ternyata dia kalah. Tapi sekarang kita mengakui kalau untuk Quick Count Prabowo unggul. Tinggal kita nunggu keputusan dari KPU. Ya betul. Jagoan kita nomor 3 ya. Terus saya berharap banget gitu loh. Tapi ini terus terang sekarang udah selesai nih, sudah bukan apa-apa. Tapi aku kaget juga. Kenapa dari sikap? Aku curiga nih, jangan-jangan. Saya bukan dukun. Jangan-jangan jagoanku kalah. Karena bersikapnya kok seperti itu. Mata ini di kebisuan malam, oh mimpi bawalah dia dalam tidurku. Untuk sebuah nama rindu tak pernah pudar. Oh mimpi di mana dia tambatan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepaskan rindu. Biarlah hanya di dalam mimpi ku tumbuh bayangan diri. Amjar. Kau satu segalanya bagiku, di antara berjuta di sana. Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisiku. Biarlah hanya di dalam mimpi. Tadi udah enak-enak, masih aja kepleset dikit. Ya sudahlah, namanya juga belajar, proses. Ya seperti negeri ini selalu berproses. Seperti Quick Count. Langsung poin. Pemilu ini semuanya berproses. Cuman termasuk KPU berproses menyelesaikan hitungan hasil suara pemilih untuk menentukan siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini. Sementara Quick Count beberapa lembaga survei itu menyatakan pemenangnya adalah Prabowo. Sebagian juga bahwa beberapa paslon nomor 1, paslon nomor 3, nampaknya mereka juga belum mengakui sepenuhnya atas kemenangan Prabowo. Tapi itu bisa dibenarkan karena memang sebetulnya keputusan akhir itu adalah dari KPU. Nah, hari ini Pri, ada bintang tamu kita sekarang. Bintang tamu dia. Bintang tamu. Ini tapi topinya sorry maaf dikit. Nah, bintang tamu narasumber tapi ya karena ini Paton Gayeng dan masyarakat akar rumput, ya narasumbernya juga orang biasa juga. Bukan ahli politik, enggak. Saya kira tim sukses deh. Tim sukses. Bukan. Tim sukses dirinya. Ya, beliau narasumber yang kompeten. Ya. Tapi beliau sumber petaka. Nah, saya sekarang mau nanya, ya kita teman-teman yang lain bisa ya, sekarang ini bisa bertanya langsung kepada beliau. Ya. Pak, ini adalah Bapak Mehmet Khairul Slamet.
Nih Mas, sebetulnya di Indonesia itu selalu ketika habis pemilihan ada beberapa lembaga survei. Dan lembaga survei itu selalu mendahului hitungan dari KPU. Dan rata-rata memang akurat, Mas. Nah, sebetulnya kalau Mas Mehmet sendiri, sebetulnya percaya nggak sih dengan lembaga survei itu? Tapi kalau nggak percaya ya memang akurat. Faktanya. Nah, faktanya atau gimana Mas? Cara atau apa yang bisa Mas Mehmet jelaskan tentang quick count ini? Oke, kita jujur aja ya. Itu kan hanya sebuah sistem ya. Sistem perhitungan cepat, quick count. Nah, sedangkan yang di KPU itu namanya real count. Nah, Ya kan? Dia memang itu lebih lambat karena lebih manual. Kalau ini lebih teknologi. Ya kan gitu. Nah, saya pikir kita bisa kita hindari juga ya fenomena quick count ini apa. Karena ini pertanda bahwa bangsa ini sudah mengalami peradaban yang cukup maju. Teknologi sudah maju. Sehingga cara berpikir sistematis juga sudah maju, sehingga metodelah yang dipakai. Nah, perkara nanti ada kelompok-kelompok yang menyalahgunakan akal-akalan, ya bisa saja itu terjadi, ya. ya kan? Kan masalahnya sekarang itu masalah mentalitas bangsa ini harus kuat juga, karena kepintaran, kecerdasan seseorang tidak berbanding lurus dengan mentalitas, itu masalahnya, kan gitu. Kalau mentalitas itu banding lurus pasti tidak ada pertanyaan. Ini yang bikin orang pintar loh. Ini orang cerdas loh di belakangnya. Orang ini. Ya nggak ngaruh. Masih masalah mentalitas kok. Mentalitas maling itu nggak bisa disembunyikan. Tetap maling ya. Tetap maling gitu loh. Jadi dan Tapi nggak nyindir kemana-mana kan ya? nggak, kita nggak nyindir. Ini masalah secara objektif aja. Oh, iya. Secara objektif aja. Sap. Ya sat gitu ya. Ya kalau dipikir teman saya tuh saya dengar jagoannya menang kan. Iya. Makanya dia senyum. Gitu. Kalau saya terus terang jagoan saya kalah gitu loh. Tapi saya nggak sedih, biasa aja tuh. Biasa. Saya berpikir objektif aja. Saya, Mas, sebetulnya saya juga terus terang saya buka. Sebetulnya saya mendukung paslon nomor 3, tapi kalah. Ya. Tapi saya biasa aja. Betul. Karena saya sadar betul ketika saya memilih beliau, ini betul-betul pesta demokrasi. Saya sebagai masyarakat rumput cuman ikut pesta demokrasi. Iya. Sebagai kewajiban seorang anak bangsa. Gitu. Nah, masalahnya masyarakat kita ini kadang-kadang kan latah, ya kan, biar nggak kita ketinggalan atau kita maju. Apapun isu-isu yang tidak bertanggung jawab ikutin aja. Jadi kadang-kadang kurang berpikir jernih. Sudah jelas ini pesta demokrasi. Walaupun pesta ini tidak ada suguhannya, ya kan? Karena suguhannya pesta ya. Tapi ini dibutuhkan kecerdasan spiritual juga. Tapi ada kok Mas suguhannya kemarin. Kecerdasan. Suguhan ada kemarin Mas. Ada kemarin itu pas debat keberapa itu ada suguhan Ada ya, itu tergantung Tangis-tangisan. bagaimana. Ya bagaimana. suguhan kesedihan. Ya itu tergantung wilayahnya ya. Ada yang dipestain apa gitu. Tapi rata-rata ya biasa-biasa aja, dan mereka kemarin tertib, saya mentelengin. Kan saya kan pemilih kan. Saya lihat nih. Saya lihat para saksi sangat serius, semua bekerja dengan baik. Pak RT, Pak RW ada di situ semua. Mereka orang-orang yang dekat dengan masyarakat. Apa iya mereka tetangganya ada fusi? Ini logikanya. Kok tiba-tiba isunya ya, walaupun saya orang kalah, tapi saya nggak ikut-ikutan isu gitu. Nanti curang loh, ini nanti curang loh. Nah, kemungkinan pasti ada. Ada kemungkinan. Tapi ojo ngisru. Masyarakat kebanyakan itu bikin hidup tenang. Ya. Nah, dibikin cepat biar lebih cepat tahu masyarakat itu loh, sistem yang bagus di depan. Kalau misalnya ada kecelakaan, ya wajar juga. Nah, terus yang dari real count nanti ya kita sabar. Tapi paling tidak, nah ini untungnya, paling tidak kan siap mental, ya kan? Ya, untuk siap mental. Nek kalah, aku tidak perlu gulung-gulung. Karena aku udah tahu nih di quick count aku sudah hitungannya kita nggak masuk akal. Tapi 5 quick count sama itu berarti secara logika itu benar. Kecuali 4 yang satu menonjol sendiri. Nah, itu bisa dicurigai itu. Bisa dicurigai itu bayaran kan. Soalnya waktu tahun 2019 ketika beberapa quick count itu sama, lembaga survei sama, ada satu quick count yang memenangkan Prabowo. Ya. Prabowo itu agak malu waktu itu Mas. Sampai sujud-sujud berasa dia menang. Padahal
dibohongi sama quick count yang itu. Ternyata Ya, dia kalah. ya. Tapi sekarang Ya. kita mengakui Ya. kalau untuk quick count Prabowo unggul. Ya, Tinggal kita nunggu keputusan dari KPU. Iya betul. Makanya mungkin ini sudah memang jatahnya. Ya. Semua itu tidak lepas dari campur tangan yang di atas kan. Betul. Kadang-kadang kita tuh merasa orang beragama, tapi sekarang asalnya apa? Agama buat bangsa ini hanya di kepala, nggak ada di sini. Sehingga saling caci maki, saling ajaran agama mana yang bisa saling caci maki? Ya kan? Nggak ada kan? Tapi kita melakukan itu dengan entengnya. Padahal itu orang ilmu agama kok tinggi. Tapi maki-makian, sindir-sindiran, itu kan mentalnya tuh pinter, tapi mentalnya kurang pas. Gitu. Tapi tadi itu ketika Mas Emil ngomong tentang agama tadi dia agak tertunduk ya. Oh kenapa itu? Ada yang tersinggung, kira-kira. Apa ada yang tidak beragama? Enggak. Beragama, Ketika Pak Mas Mehmet itu berbicara mengenai nilai-nilai spiritualitas dan sebagainya, Jupri terlihat wajah-wajah pertobatannya kan begitu Pak. Ya. Nah, Padahal berdampak berarti. ya, dan ini saya sangat senang sekali Pak John. Kehadiran beliau sebagai narasumber ini memberi inspirasi dan energinya sangat positif ya. Saya kira no problem ya kalau seandainya Koh Jeding itu sudah keluar saja dari area Waton Gayeng ya. Mumpung dia nggak ada. Tapi tenang, nanti dia datang ke sini akan membawa ini nih oleh-oleh nanti ke sini. Oh iya. Persoalannya di ini sebenarnya kalau Mas Jeding itu waktunya bisa kita atur. Nah kalau ini sulit ya. Sulit ini mau diatur waktunya nih sibuk ini. Ya, sibuk syuting. Ya. Sibuk syuting. Iya. Tapi saya tertarik tadi Oke. ketika Tertarik Mas gimana? Mehmet mengatakan kalau agama dari sini artinya. Nah, kalau pemilihan presiden justru kebalik dari sini. Mereka tidak terbalik. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi pemilihan presiden dari sini, kalau agama justru dari sini, gitu loh. Kenapa ketika saya mendengar tadi bicara masalah religiulitas tadi dan apa dikatakan oleh Mas Kliwon kalau sedih saya bersedih karena pemikirannya itu saya ingat Mas Kliwon, oh iya begitu saya aja begini yang masih ingat gitu setiap Jumat saya berusaha untuk sholat saya masih bersedih gitu masih ingat kok dia kok tenang-tenang aja gitu padahal sudah sama sekali gitu. Kamu ngomong dulu. Oke, memang ini menarik ya. Sebetulnya tidak ada dikotomi pakai apa pikiran sama hati sebetulnya. Tapi ini namanya kita tuh membelah, kita mengevaluasi, menganalisa. Nah, kalau begitu kita masuk ke wilayah menganalisa sesuatu itu kan kita masuk ke wilayah yang lebih teknis kadang-kadang kan gitu kan. Karena ya spiritualitas itu kalau analisisnya cukup dalam dan banyak nanti rumus-rumusnya kan. Tapi yang kita ambil gampang aja. Logika yang gampang. Orang beragama itu seharusnya kan lebih menek, lebih bisa menahan diri. Saya tadi diserang, saya menahan diri. Saya tahu karena orang baik ya betul. tidak akan kalah kalau diserang. Makanya Maka saya saya tahu. sebagai orang baik, ketika diserang dengan Kliwon saya diam aja. Ya. Kan ketahuan yang jahat yang mana, yang baik yang mana. Dia diam aja sombong apalagi ngomong. Ya gitulah. Jadi kita tidak bermaksud menyindir siapapun. Hanya kita saling mengingatkan, ya kan gitu toh. Sebagai konco, ini kayak harus saling mengingatkan, saling menyindir itu kan artinya menyindir itu ada maksudnya loh. Maksudnya. Menyindir itu maksudnya mau nyakitin tapi nggak ketoro gimana ya caranya ya disindir aja lah kan gitu. Dan sekarang aku sih. Tapi kan sindiran kan kelihatan. Yang sayang dengan yang jahat kan kelihatan. Gitu, ya. Itu tergantung kepekaan kita Pak. Enggak, sebenarnya urusan spiritualitas itu adalah antara pribadi dengan Tuhan kan gitu. Betul. Ya, dan itu kapan saya sholat kapan enggak perlu diumumkan. Tapi kan Jupri Jumatan sekali diumumkan itu. tapi orang beragama tidak beragama itu kan cerminannya kepada perilakunya toh. Ya, betul. Kalau perilakunya kayak gini. Nah, kayak Mas apa namanya? Mas Jupri. Dia kan memang kelihatan hari Jumat dia pakai sarung kan ya. Sarung. Tapi mau kemana itu? Belok apa enggak itu? Sekarang kita kembali ke tema. Kembali ke tema. Kon, menurutmu, kamu sekarang kan secara pilihan kamu kan
kita tahu dari episode yang lalu kan sebetulnya kan ketahuan kan kalau kamu sebetulnya lebih memilih ke Ganjar. Bisa ya? Iya dong, saya Netral juga harusnya. ya, enggak, saya enggak netral. Kemarin itu kalau sebagai moderator saya netral, cuman saya milih Ganjar, tapi kalah, saya akui kalah. Oke, saya mengaku. Nah, menurutmu seberapa berpengaruh lagi nggak maksudnya keputusan KPU itu kalau melihat dari tahun-tahun yang lalu ketika quick count ini udah keluar dari lembaga survei keluar hasilnya tidak jauh dari itu. Nah menurut sekarang nih karena kan beberapa tim suksesnya beberapa paslon 1 dan 3 ini nampaknya mereka belum 100% mengakui. Ikhlas. Belum yang jangan dibilang nggak ikhlas juga mas, tapi mungkin udah ikhlas cuman tapi belum mengakui karena masih ada sebetulnya ada benernya karena masih menunggu keputusan KPU. Nah menurutmu akan adakah pergeseran itu keputusannya? Menurut saya ini orang masih bukan menikmati dalam kondisi shock sebenarnya. Kok bisa ya paslon dari Pak Ganjar itu ini nomor buncit. Sementara Kadang Banteng itu menjadi basis itu kok iso kalah gitu ya. Bahkan di Bali juga kalah. Nah, ya akhirnya ini ada sesuatu yang memang aneh memang, tetapi kita harus positive thinking. Karena kalau bicara tentang quick count tadi yang kan belum real count. Oleh karena itu saya lihat memang secara nalar metode kita nggak nyampe karena kita ini sebenarnya kan akar rumput. Karena lo aja kali. Karena apa? Itu sampel dari 2000 TPS nya quick count itu. Sementara di seluruh Indonesia itu ada 800.000 lebih TPS. Itu gimana bisa mewakili 2000 itu? Sehingga bisa unggul gitu kan, logikanya memang ini masih kita tunggu. Sementara sudah ada bukan pengumuman, ada laporan-laporan kecurangan A, B, C, D. Terus barangkali paslon yang dari via Pak Ganjar dan Pak Anies ya mungkin diam-diam timnya itu dalam rangka mengumpulkan itu tadi kecurangan-kecurangan. Setelah itu akan terjadi apa itu kita tidak tahu. Terus yang selanjutnya dengan situasi bukan memanaskan situasi yang kemarin guru besar dan para mahasiswa ini memiliki reaksi apa? Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi kekisruhan gitu loh. Seperti itu Pak John. Harusnya memang ketika kita tidak setuju dengan apa keputusannya ya kalau mau demo silakan demo tapi yang normatif aja, jangan sampai ada yang kira-kira perusakan, kekerasan, itu tidak baik. Jadi kalau kita negara demokrasi ya berdemokrasilah dengan baik. Suarakan bisa demo juga tidak dilarang, tapi dengan norma-norma yang betul. Oke Pak John, singkat saja Pak John. Pak Mas Mehmet kayaknya sudah ada hal yang jadi ini menarik sekali ketika berbicara mengenai sangat dinamis ketika ada narasumber yang luar biasa perbincangan kita ini ya. Makanya saya harus menyederhanakan narasi kata kalimat ya karena Jupri tidak nyampe dari secara intelektualitas ya. Nah ini bicara komunikasi loh ya. Komunikasi Mas Mehmet luar biasa. Ketika dilempar tema topik pembicaraannya dan Mas Mehmet ternyata sekali memiliki pemikiran-pemikiran tentang politik. Oke, walaupun beliau netral. Kalau Jupri untuk dunia politik mah agak jeglek dia. Berbicara tentang apa? Dia itu cocoknya berbicara tentang anatomi, biologis, terus organ tubuh. Nanti lebih spesifik ngomong ke lambung ya. Kalau nggak makan busung lapar dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin solusi tentang itu dia semangat. Ya, itu. Yang kedua, ketika bicara komunikasi, Mas Mehmet saya perhatikan ya, itu beliau berbicara tetapi tatapan mata membagi ke kita. Kalau Jupri enggak. Selain nggak mau dengerin, dia tuh kalau ngomong itu matanya kedap-kedap. Iya kalau menurut saya, jadi kayak seakan-akan dia monolog dengan dirinya. Ya, dia tidak tertekan oleh kata-kata kita, tapi tertekan dengan psikologisnya, tertekan dengan busung laparnya tadi ya. Tapi dia pemenang loh. Oh dia menang ya. Kalau kita kaji dari statement dari Kliwon tadi, dia jangankan dia mengakui, jangankan dia untuk ikhlas dengan pilihannya, mengakui saja tidak. Bagaimana dia mengatakan bahwa saya tidak mengerti politik. Kalau bicara tentang politik, kenyataannya apa yang saya pilih itu menang. Itu karena dari pemikiran, dari diagnosa, analisa. Lengkap. Lengkap. Ya, bagus.
dari bagaimana programnya, bagaimana kejiwaannya akhir-akhir ini saya pelajari semua, dan itu juga tidak butuh bukan butuh ilmu yang cetek, ilmu yang tinggi yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh Kliwon. Kalau gitu harapan yang paling dekat apa? Harapannya yang paling dekat cepatnya Makan siang gratis. itu ujung-ujungnya ke sana. diperbarui. Gimana maksudnya mau diperbarui gimana? Bukan cuma untuk anak-anak sekolah, Ah. tapi pakir-pakir kaum duafa. Dengerin tuh. Tim Prabowo, tim Pak Prabowo dan Gibran. Dengerin tuh dari pendukungmu. Tolong Gini, diperbaiki itu. Jangan untuk ada sekolah aja. Tapi gini, yang sudah terjadi dari pemilihan presiden yang lalu, yang bagaimana mereka tidak setuju atau tidak memilih presiden yang lalu, misalnya Pak Joko Widodo, mereka kemudian setelah program ini berjalan beberapa tahun ikut merasakan, wah sekarang sangat mencintai dan menyayangi gitu loh. Nah saya harapkan ini juga terjadi dengan Pak Prabowo gitu loh. Toh fitnah-fitnah yang dia terima selama ini, terutama masa-masa era-era kepemimpinan dia di dalam Angkatan Darat, itu kan yang terus digoreng, itu mentah dengan ketenangan beliau. Nah, ketenangan itulah yang saya contoh. Tapi Kliwon justru mencontoh ketenangan pilihannya, tidak tenang resah. Bahkan ketika sudah quick count itu sudah pasti, sudah terjadi, sudah ada hitungan, walaupun belum real, walaupun belum dinyatakan oleh KPU, tetapi jarak itu sudah nggak mungkin kekejar. Kalaupun ada kecurangan, cuman sekian persen penambahannya, kita harus mengakui, gitu. Ini, jadi saya harapkan ke depan ini kalau program-program ini kalau gitu muncul. tadi saya menarik Pak Kliwon tadi ngambil kesimpulan. Saya heran kenapa kok tiba-tiba yang sana, yang jagoan awal jagoan kita, ya, kok jeglek malah yang buncit. Padahal ya yakin kita paling tidak ini nomor 2 lah. Mungkin Jumawa dulu. Nah, itu ada faktor apa? Terlalu yakin. Dia ngomong mungkin cuma dulu kata-katanya itu loh jumawa sekali. Bawah sekali. Ya, ini dia gaya apa pendukung nomor 2, tapi ini kayak gaya-gayanya nomor 1. Gaya gitu. Serang terus pokoknya. Nomor 1 pilihan dia. Enggak, saya hanya bicara begini saja. Bahwa kita memang harus sadar juga bahwa bersikap itu juga nilai yang tinggi. Kecerdasan itu harus, jiwa kepemimpinan itu harus, tapi sikap itu juga karena tidak elok pada terutama saya sebagai nomor apa 3. jagoan kita nomor 3 ya. Terus saya berharap banget gitu loh. Tapi ini terus terang sekarang udah selesai nih, sudah bukan apa-apa. Tapi aku kaget juga, kenapa dari sikap? Aku curiga nih, jangan-jangan. Saya bukan dukun ya. Jangan-jangan jagoanku kalah. Karena bersikapnya kok seperti itu. Nah gitu dulu. Itulah. Ya sikap ya, akan sudah ngerti semua lah. Masyarakat saya pikir sudah tahu ya. Sikap itu penting. Nah sementara yang jagoannya Mas Jupri ya. Alexander Jupri. Endingnya tuh ditutup semua dengan cara yang sangat santun. Jadi kesan terakhir. Jadi kalau kita pakai ilmu teater itu, teknik keluarnya itu bagus. Nah yang kedua teman kita, teknik mengakhirinya kurang cantik. Kotor-kotor. Nah itu, memang tidak sesederhana itu ya, tidak sesederhana itu. Tapi paling tidak itu kan hal yang mendasar seharusnya. Ini menarik nih Pak John ya. Kalau kita mencermati Jupri, pembahasan Jupri jauh lebih menarik dan sangat seksi untuk kita bahas di sini. Karena apa? Kalau bicara skill, bagus pelukis ya. Tidak hanya pelukis, jadi keamanan juga. Terus yang kedua dia hard work, kerja kerasnya bagus ya. Siang malam kadang jadi tukang kayu bisa, bikin gerobak bisa, luar biasa. Tapinya yang Ya. benar. Ya, terus yang apa namanya? Nulit kemampuannya, dia cerdas katanya kan. Saya bisa menyesuaikan. Ya,
kelemahannya apa? Attitude ya. Sikap. Ya. Attitude. Attitude. Ya, sikap. Itu saya pikir itu. Jadi sederhana itu mungkin ya. Di mata dia saya nggak pernah sempurna. Oke, mungkin ada lagi Mas Mehmet pesan-pesan. Oke. Saya pikir sedikit jadi Oke, teman-teman sedikit cerita. tahu ya, untuk teman-teman yang tahu ya. Ya. Mau tahu siapa beliau ini, siapa Mehmet Khairul Slamet, dicari aja sendiri. Ketik aja Mehmet Khairul Slamet, nanti keluar siapa beliau. Jadi kita nggak usah jelaskan di sini. Bang Mehmet, pesan-pesannya Mas Mehmet untuk anak-anak muda yang di luar sana. Oke, teman-teman muda semuanya yang ada di rumah ya, menghadapi orang tua yang pada tidak sabaran. Kalian yakin kalian punya kecerdasan milenial. Itu biasanya dia bisa lebih menahan diri dan lebih realistis. Anak-anak sekarang lebih realistis ya. Tidak terlalu bawa emosi dengan masa lalu, masa silam. Dia tidak punya kenangan-kenangan buruk. Mereka yang punya adalah kenangan-kenangan indah. Sehingga kita berharap yakin generasi Z ini akan membawa nuansa baru untuk kita semuanya. Hilangkan rasa dendam. Pemilu sudah selesai. Mari kita bergandengan lagi. Yuk kita cari makan bareng-bareng. Gitu ya. Cari job bareng-bareng. Ya, tidak ada dendam di antara kita. Itu yang kita harapkan. Begitu Bang John. Oke, teman-teman gayang, waton gayang ya seperti kata Mas Mehmet tadi, berbeda itu biasa. Seperti saya Mas Mehmet. Ya. Saya itu di rumah. Saya beda pilihan, saya nomor 3. Istri saya nomor 1. Anak menantu saya nomor 2 juga, nomor 3 juga. Ternyata pemenangnya anak saya yang bungsu. Dia nomor 2. Jadi kita demokrasi sekali. Tapi apakah kita saling membenci? Ya tidak. Jadi pesta demokrasi ya pesta demokrasi. Ketika pesta ini selesai, ya sudah kita bergandengan tangan lagi. Oke, begitu kan Pri? Betul. Yang saya Tambahan? tahu ketika anaknya yang bungsu yang memilih Prabowo, itu yang saya tahu setiap berangkat sekolah, pulang sekolah, ketika bertemu dengan saya selalu menatap saya. Seperti dia bertanya, saya kasih semangat, jangan berubah. Maka dia jadi pemenang. Oh, ternyata selama ini itulah. itu Itu dia yang berpengaruh. Oke teman-teman gayang, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye. Bye.